Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita semua. Kita berterima kasih karena Tuhan memimpin kita, boleh ada di tanggal 30 Agustus 2020. Jemaat Tuhan, mari sama-sama kita masuk dalam doa, mempersiapkan hati kita menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Hari Sabat, hari perhentian hari ini kami boleh memuji Tuhan, dan Tuhan memberikan kesempatan untuk sama-sama kami boleh mau belajar dari firman Tuhan. Ya Tuhan, teduh tenangkan hati, pikiran, perasaan kami, dan Allah Roh Kudus menolong kami memberikan pemahaman, pencerahan ketika membaca firman yang tertulis dan merenungkannya, supaya kami sungguh-sungguh memahami apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami di hari yang baru ini. Terima kasih Bapa, kami menolak setiap kuasa si jahat yang mencoba mengalihkan perhatian kami saat membaca dan merenungkan sabda-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa menyambut firman Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita hari ini dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Demikian sabda Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya dengan setia dalam kehidupannya hari kesehari. Terpujilah Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, saya mengajak kita di awal perenungan sabda Tuhan hari ini untuk melihat realita, untuk melihat bahkan coba merasakan kembali kenyataan-kenyataan saat ini. Jemaat Tuhan, kalau kita melihat realita, merasakan kenyataan, mengalami, bahkan melihat sekeliling kita, maka tendensi atau kecenderungan manusia di zaman ini, orang-orang di zaman ini, tanpa terkecuali mereka yang juga hidup sebagai gereja, orang percaya, sungguh fokus, sungguh berlomba, sungguh berupaya untuk memenuhi apa yang mereka inginkan, apa yang mereka kehendaki, untuk kepuasan diri sendiri, untuk kemapanan diri sendiri, bahkan tidak jarang untuk kemegahan diri sendiri. Saudara, hal itu terlihat lewat praktis sikap hidup hari kesehari yang tentunya menomorduakan kehendak Allah. Sekalipun mereka adalah orang-orang yang mengaku diri sebagai gereja, orang-orang yang percaya kepada Tuhan.
Saudara, ini realita, ini yang kita lihat, bahkan kita rasakan atau kita ada di dalamnya. Nah, saudara, di tengah-tengah kondisi yang demikian itu, firman Tuhan yang hari ini kita baca dan kita renungkan, Roma 12 ayat 1 dan 2, saya yakin bagian ini menjadi ayat yang tentu familiar di kuping kita, di telinga kita. Ayat yang sungguh tidak asing lagi bagi kita. Di tengah-tengah zaman yang demikian, yang saya katakan tadi, orang berlomba untuk memenuhi hasratnya, kehendaknya, kebutuhannya, sehingga dia mencapai kemapanan, bahkan bisa untuk bermegah. Saudara, di tengah-tengah zaman yang demikian itu, firman Allah berdasarkan Roma 12 ayat 1 dan 2 mengajak kita untuk berani tampil beda. Tema hari ini berani tampil beda. Saudara, berani tampil beda di sini, saudara, apa yang dimaksud oleh Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2. Saya memaknai dalam konteks tema berani tampil beda sebagai orang-orang yang telah ditebus, memperoleh penebusan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus itu harus diwujudkan dengan hidup yang berani tampil beda dalam 3 hal. Saudara, yang pertama, hidup yang berani tampil beda adalah berbicara tentang hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan. Hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai satu persembahan. Nah, saudara, ini beranjak dari sebuah pemahaman tentang kepemilikan hidup. Saudara, kekeliruan fatal yang sering terjadi adalah ketidaktahuan tentang kepemilikan hidup yang sesungguhnya. Hidup kita ini sebagai orang percaya, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, itu adalah milik siapa sesungguhnya? Kalau Paulus yakin betul, sadar betul, tahu betul bahwa hidupnya bukannya dirinya lagi. Hidup yang kuhidupi bukannya aku lagi, bukan milik dia lagi. Nah, sebenarnya saudara, khusus dalam kaitan jemaat di Roma, kalau kita melihat Roma pasal 11 ayat 36 sebelum masuk pada Roma 12 ayat 1 itu, firman Tuhan tegas jelas berkata, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36 dalam konteks penyelamatan umat Tuhan, dalam konteks penebusan umat Tuhan, sehingga mereka boleh hidup menikmati hidup yang ditebus itu adalah berasal dari Dia. Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, Allah yang kita kenali dalam Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja kita. Dialah pemberi hidup itu dan Dialah pemilik hidup ini. Karena itu saudara, umat Tuhan saat ini yang hidup di era ini, era yang tentu tidak mudah ini, era yang orang berlomba-lomba, begitu egois, begitu individualis, mengarahkan hidupnya untuk dirinya sendiri. Paulus menasihati, Paulus mendesak jemaat di Roma waktu itu dan juga kita saat ini, bahwa kita dituntut, didesak untuk mempersembahkan hidup kita. Sehingga saudara, berani tampil beda adalah berbicara tentang kehidupan umat Tuhan yang berani mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan saudara, jika bicara tentang kepemilikan hidup ini, itu jelas Alkitab bicara bahwa adalah milik Tuhan. Sehingga tidak salah, sangat-sangat tepat Paulus menasehati. Sebenarnya dalam terjemahan lain, dalam kitab Amerika, terjemahan bahasa Inggris yang lain yang digunakan oleh kitab yang lain, saudara, terjemahan lain, itu kata menasihatkan itu diartikan dengan kata mendesak. Dalam kitab New American Standard Bible itu, aku mendesak kamu, ya, supaya kamu mempersembahkan. Ini dalam konteks Roma, dalam konteks kerajaan, mempersembahkan itu sama seperti
mengabdikan, kamu membaktikan, mengabdikan tubuhmu, hidupmu kepada Allah. Nah, dan jika orang percaya tahu bahwa hidup yang kita hidupi ini, kita jalani ini adalah dari Allah dan milik Allah, maka seharusnya tidak sulit untuk kita menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia yang adalah pemilik hidup ini. Harusnya tidak sulit. Nah, saudara, lihatlah kenyataan. Betapa sulitnya orang saat ini untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Betapa sulitnya saat ini, saudara, mencari orang-orang yang betul konsentrasi fokus melayani Tuhan dalam gereja, baik secara struktural maupun tidak di dalam struktur. Sulit sekali, saudara. Saya pikir kesalahan kekeliruannya pada salah satunya pada pemahaman, pada ketidaktahuan bahwa hidup ini adalah milik Tuhan, harusnya dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak sulit menyerahkan hidup untuk melayani Tuhan, untuk berbakti kepada Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Mari kita tampil beda. Di tengah-tengah zaman yang makin banyak orang melayani dirinya sendiri, menjadi tuan atas dirinya, kita dituntut untuk sungguh mempersembahkan hidup kita menjadi abdinya Tuhan. Tuhanlah Tuhan atas hidup kita. Kristuslah Tuhan atas hidup kita. Saudara, bukankah ini doktrin dalam kekristenan? Saudara, doktrin ini harus betul-betul kita wujud nyatakan. Pengajaran ini harus betul-betul kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Dengan apa? Mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan karakteristik daripada persembahan hidup ini kepada Tuhan itu jelas Paulus katakan, saudara, dalam ayat yang pertama itu. Persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup ini yang dimaksud adalah persembahan yang telah mengalami pembaharuan, telah lepas dari kematian karena dosa. Jadi hidup kita yang dipersembahkan kepada Allah adalah hidup yang sudah mati atas dosa. Hidup yang betul-betul hidup, yang telah menang dari dosa. Akhirnya saya berpikir, saudara, hari ini kalau orang belum mengalami kelahiran baru, belum mengalami pertobatan, lalu mau melayani Tuhan dalam kerangka mempersembahkan hidup, saya pikir kita perlu evaluasi kembali. Karena Roma 12 ayat 1 jelas berkata, hidup kita, tubuh kita ini harus kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup. Persembahan yang telah hidup yang telah ditebus oleh Tuhan. Itu yang kita persembahkan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Jadi kalau kita belum dilahirbarukan, masih tinggal di dalam dosa, lalu kita mau melayani Tuhan, itu bukanlah sebuah persembahan yang hidup. Persembahan yang hidup adalah pelayanan kita dengan tubuh kita, spirit kita yang telah dibaharui, ditebus oleh Kristus. Lalu karakteristik yang kedua daripada persembahan itu, hidup yang dipersembahkan itu adalah sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua adalah yang kudus, yang tidak terkontaminasi dengan dosa. Tapi persembahan yang kudus, persembahan yang betul-betul terpisah, khusus buat Allah, terpisah dari dosa. Nah, inilah yang berkenan kepada Allah. Jadi semua orang boleh bilang mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan, tapi perlu di-cross-check lagi, apakah persembahan itu berkenan kepada Tuhan enggak? Kalau mau berkenan hanya dua, persembahan itu harus hidup, artinya hidup kita, tubuh kita ini harus lepas dari dosa, harus sudah mati mengalami pembaruan hidup. Yang kedua, harus kudus, tidak terkontaminasi, khusus buat Tuhan. Jadi tidak separuh-separuh, saudara, melayani Tuhan tapi melayani dosa juga, enggak. Nah, itu yang perlu kita pikirkan kalau mau tampil beda, saudara. Nah, yang kedua, saudara,
Dalam rangkaian hidup sebagai umat Tuhan, umat yang ditebus, diselamatkan oleh Tuhan, maka kita harus berani tampil beda dengan mewujud nyatakan yang kedua. Tidak serupa dengan dunia ini. Ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Atau bahasa lain, janganlah kamu menjadi sepola dengan dunia ini. Tidak boleh umat Tuhan, gereja, menjalani hidupnya sama dengan sistem dunia ini, sistem orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kenapa kita dilarang untuk jangan serupa dengan dunia ini? Tidak boleh sepola dengan dunia ini. Kenapa, saudara? Karena sistem dunia ini jahat, saudara. Alkitab berkata dalam 1 Yohanes pasal yang kelima ayat 19, demikian bunyinya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Gereja berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat atau si iblis. Nah, saudara, berdasarkan itu, maka tepat sekali firman Tuhan berkata kepada jemaat di Roma, bahwa janganlah kamu menjadi sepola dengan dunia ini. Jangan sama dengan dunia ini. Nah, ini pengajaran buat kita, tapi harus kita aplikasikan, kita wujud nyatakan. Bagaimana hidup kita semasa di dunia ini, hidup yang adalah pemberian Allah ini, kita jalani dengan sistem Allah, bukan dengan dunia ini. Kalau orang dagang, saudara, dunia ini ada sistem dagangnya, saudara. Ada main-main cantiknya, saudara, dalam berdagang. Tapi orang Kristen yang juga sebagai pedagang punya sistem. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Timbangan harus tepat. Neraca harus tepat, ya. Mau dagang, berdoalah kepada Tuhan. Allah sumber berkat, memberkati dagangan kita supaya laris. Kalau sistem dunia ini beda, saudara. Biar laris, cari penglaris. Beda. Tapi Tuhan Allah kita di dalam Kristus mengajarkan kita sistem yang berbeda. Jangan serupa dengan dunia ini. Ya. Saudara, banyak hal dalam mencari jodoh, mencari pekerjaan. Sistem di dunia ini menawarkan banyak sekali, saudara. Mau cari pekerjaan, butuh betul koneksi, butuh juga pelicin, yang seringkali membuat orang Kristen itu sudah mundur duluan, saudara. Nggak punya koneksi, nggak punya juga uang yang cukup sebagai pelicin hari-hari ini dalam arah mencari pekerjaan. Tapi ingatlah, kita anak Allah. Kita punya sistem yang berbeda ketika ingin mencari pekerjaan, ingin mencari jodoh. Sistem Allah sudah ajarkan kepada kita. Berdoalah, mintalah. Berimanlah kepada Dia. Jangan sama seperti orang di dunia ini, saudara. Serupa dengan sistem dunia ini, beda. Itu yang kedua, saudara, menjadi perenungan kita hari ini sebagai milik kepunyaan Allah. Kita harus berani tampil beda. Yang pertama, tampil beda dengan apa? Mempersembahkan hidup kita, tubuh kita ini untuk hidup kepada Allah. Yang kedua, mari kita bergegas keluar untuk tidak serupa dengan dunia ini. Kita punya pola hidup yang berbeda dengan dunia ini. Pikiran kita, perkataan kita, tindakan kita jangan serupa dengan dunia ini. Dan yang terakhir, yang ketiga, mari dalam ayatnya yang kedua, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Yang ketiga, kalau saudara kita mau berani tampil beda, kita harus berubah. Mengalami pembaharuan, mengalami transformasi. Dari mana, saudara? Dimulai dari pikiran kita, akal budi kita. Jelas lembaga Alkitab berkata, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, mindset kita, tatanan pikiran kita,
paradigma berpikir kita harus berubah. Ya, saya pernah ingat beberapa waktu yang lalu, tahun yang lalu bahkan, membesuk melawat salah satu jemaat kita yang dirawat di rumah sakit milik TNI di daerah saudara, Matraman itu. Waktu masuk parkir mobil ke dalam, ada satu kalimat yang terpampang besar di tembok menuju kamar-kamar pasien itu, ya, biasakanlah yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Biasakanlah yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Ya, orang Kristen sering begitu, membenarkan yang biasa. Tapi kita harusnya biasakan yang benar, saudara. Bicara tentang benar, kebenaran itu nyata bagi kita orang Kristen. Karena Allah kita adalah kebenaran itu. Dia menyatakan kepada kita dengan begitu jelas. Nah, itu yang harus kita biasakan. Nah, ini saya kaitkan, saudara, dengan poin yang ketiga. Mengalami pembaharuan budi, pikiran kita, akal budi kita, pengertian kita harus mengalami perubahan. Saudara, dalam melayani Tuhan, dalam menjalani kekristenan kita, jangan biasakan membenarkan segala sesuatu yang biasa, tapi mari biasakan yang benar, saudara. Tentu masing-masing kita harus berjuang, karena saya percaya terlalu banyak di antara kita, saya sendiri, seringkali masih suka membenarkan yang biasa. Contoh praktis dalam mengikut Tuhan, menjadi umat Tuhan, menjalani kebaktian, mengikuti kebaktian. Kalau diingat-ingat pada masa kebaktian offline itu, saudara, masih bergereja, banyak di antara orang Kristen itu yang membenarkan datang di ibadah setelah votum dan salam. Biasa lah itu. Yang penting kan dengar firman. Yang penting kan dengar firman. Ya. Membenarkan yang biasa-biasa itu. Padahal yang benar seperti apa yang harus kita biasakan? Dari votum dan salam sampai kepada berkat, sebuah rangkaian yang menyatakan kehadiran Allah yang perlu kita nikmati dari awal sampai akhir. Hanya karena kita telat, sibuk dengan kegiatan kita, malam harusnya istirahat tepat waktu supaya pagi bisa beribadah, kita habiskan untuk kesenangan pribadi, pagi telat bangun. Lalu kita benarkan hal-hal yang harusnya tidak layak. Itu satu contoh saja, saudara. Masih banyak contoh yang lain dalam kehidupan pelayanan kita. Ya, mari saudara, dalam kerangka hidup kita yang dipersembahkan kepada Allah, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini, tapi kita harus mengalami pembaharuan pikiran, budi kita, pengertian kita. Nah, hasil dari pembaharuan budi itu, saudara, ketika kita mengalami pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus, dikerjakan oleh pengertian bersama firman Allah itu, maka kita dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang perfecto, sempurna. Karena memang, saudara, kenyataannya kita dituntut sekarang harus bisa pilah-pilah manakah kehendak Allah. Karena saat ini iblis begitu gencar merasuki, saudara, kehidupan orang percaya supaya melupakan kehendak Allah, mengabaikan kehendak Allah. Lalu kehendak dirinya sendirilah yang dituntun oleh kuasa si jahat itu diutamakan, dinyatakan. Nah, ketika kita mengalami pembaharuan budi, saudara, kita mampu membedakan dan memprioritaskan kehendak Allah. Tentu tidak gampang, saudara. Karena itu Tuhan mengutus Roh Kudus memampukan kita untuk memprioritaskan kehendaknya dalam hidup kita. Kita mampu memilih apa yang benar, apa yang baik itu dalam hidup kita. Saudara, kekasih Tuhan, berani tampil beda bukanlah satu hal yang mudah. Tapi juga jangan sampai diabaikan, karena ini panggilan kita. Di tengah-tengah zaman yang begitu mendewakan diri sendiri saat ini, mengutamakan diri sendiri saat ini, kita didesak, dinasehati lewat Roma 12 ayat 1 dan 2.
untuk berani tampil beda. Persembahkan hidup ini kepada Tuhan. Lalu janganlah serupa, janganlah sepola dengan dunia ini. Tapi yang ketiga, berubahlah, alamilah pembaharuan. Dari hari ke hari, pengertian kita, pikiran kita terus dibaharui. Supaya apa? Kita tahu manakah kehendak Allah yang harus kita prioritaskan, manakah yang baik yang harus kita lakukan, dan manakah yang berkenan kepada Allah. Jemaat kekasih Tuhan, biarlah 3 hal penting ini kita wujud nyatakan. Dengan demikian kitalah orang-orang yang berani tampil beda di tengah-tengah zaman yang tidak mudah ini. Akhir kata, Tuhan Yesus memampukan kita, Tuhan Yesus menolong kita, menggairahkan kita untuk hidup berani tampil beda sesuai kebenaran firman Allah. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan boleh membaca firman, merenungkannya. Hamba begitu terbatas menjelaskan. Tapi hamba percaya kuasa Allah Roh Kudus yang sungguh tidak terbatas itu mampu menerjemahkan, mampu menjelaskan lebih lagi kepada umat-Mu yang mendengar, menikmati sabda Tuhan pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus Sang Kepala Gereja yang telah berfirman kepada kami. Kami mengucap syukur dan meminta Tuhan menolong kami untuk mampu mempraktekkan, mewujud nyatakan firman itu dalam kehidupan hari ke hari kami, dimulai dari minggu yang baru ini dan seterusnya. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.